wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tersambung Habib. Kabar dan suaranya bisa disimak dengan jelas. Atas pundi kabar pun Alhamdulillah. sehat Habib. Sehat afiat. Alhamdulillah. Sambil menunggu yang lain Habib, ini sudah siap sebetulnya untuk dimulai dan tidak mengulur waktu lagi. Semoga yang lain juga bisa langsung bergabung. Moga tafadhol Habib di pertemuan yang ke-121 Oke. ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan lagi kita semuanya di kajian kitab Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di kesempatan kali ini kita kembali akan membahas tentang eh, surat Ad-Duha. Itu bagaimana di surat Ad-Duha itu tafasil, hampir-hampir rinci itu kehidupan Nabi Muhammad SAW itu dari yatim, dari ditinggal dan sebagainya begitu. Maka sangat menarik untuk kita bahas. Nah, setelah itu, setelah kita yang kemarin, kita kan sudah membahas tentang makna wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Sungguh Tuhanmu akan selalu memberimu sampai engkau itu merasa puas, engkau itu merasa ridha. Tsumma dzakara subhanahu inayatahu bihabibihi sallallahu alaihi wasallam mundu sighari sinih wa ta'ahudihi iyah wa ri'ayatihi lah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perhatian beliau kepada kekasihnya itu bagaimana Allah Ta'ala memperhatikan Nabi, memelihara Nabi. Nah, seakan Allah Ta'ala memberikan peringatan bahwasanya Allah Ta'ala lah yang langsung mengurus Nabi sejak Nabi kecil. Nah, tawallahu bi'inayati mundu sighari. Allah Ta'ala langsung yang mengurus Nabi sejak Nabi kecil. Wa adhafa bi ni'amihi subhanahu. Dan Allah Ta'ala langsung memberikan nikmat-nikmatnya pada Nabi Muhammad. Dan Allah Ta'ala yang sudah ngurus Nabi sejak kecil itu, saufa yuwasilu ilaihi birrah wa ikramah. Allah itu akan selalu menghantarkan kepada Nabi semua kebaikan yang Allah berikan selalu akan diberikan pada Nabi dan pemuliaan juga akan diberikan pada Nabi Muhammad. Ada surat ini itu kan sebagaimana sudah kita bahas kemarin. Jadi surat ini itu kan turunnya ketika Nabi Muhammad dalam keadaan sedih karena sekian lama tuh nggak turun wahyu. Nggak sampai orang-orang kafir sampai mengatakan ini ara anna syaitanaka qad tarakak. Aku lihat setanmu udah ninggalkan kamu ini. Gitu. Nah, ternyata di situ dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang sudah ngurus Nabi sejak kecil, itu Allah Taala nggak akan meninggalkan lagi Nabi Muhammad. Maka Allah Taala menjelaskan inti suratnya apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka, Tuhanmu akan selalu ngasih kamu sampai kamu itu merasa ridho. Terus baru Allah nyejid ke yatim manfaat apa? Kau itu kan yatim, siapa yang ngurus engkau? Wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan faghna, itulah. Di situ. Lalu akan memberikan pemberiannya pada Nabi Muhammad, melanggengkan anugerah dan kenikmatannya pada Nabi Muhammad. Dan Ta'ala akan merealisasikan semua janjinya pada Nabi Muhammad, meliputi Nabi Muhammad dengan perhatiannya, dan menjaga Rasulullah SAW selama-lamanya. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, Alam yajid kayatiman fa'awa. Bukankah Allah yang telah mendapati kamu, ya Muhammad, dalam keadaan yatim, lalu Allah Ta'ala yang merawat kamu, Allah Ta'ala yang melindungi kamu tentunya, dan Allah Ta'ala menggerakkan hatinya orang-orang di sekitar Nabi saat itu. Dan itu, yaitu ketika itu ayahanda Nabi Abdullah itu wafat ketika Nabi sedang dalam kandungan ibunya. Walaupun ada kil itu pendapat lemah yang mengatakan wafatnya itu setelah kelahiran. Kelahirannya Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu ibunda Nabi SAW, Aminah bintu Wahab, itu wafat ketika usianya Nabi itu 6 tahun. Berarti lahir tidak punya ayah, 6 tahun tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Setelah itu di dalam asuhan kakeknya sampai kakeknya wafat usianya Nabi berapa? 8. Jadi
usia lahir tidak punya ayah, 6 tahun tidak punya ayah, tidak punya ibu, 8 tahun tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya kakek yang merawat. Saya itu dirawat oleh Abu Talib. Dan terus Nabi Muhammad SAW tumbuh dewasa di dalam perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, terjaga dan termuliakan hingga Allah Taala memuliakan Nabi SAW. Beliau menjadi seorang nabi, seorang rasul. Kemudian setelah itu eh, Allah Taala melanjutkan firman-Nya, wa wajadaka dhalan pada, dan dialah Allah yang mendapati kamu wahai Muhammad dhalan. Dhalan itu kalau letterlek artinya apa? Seakan-akan kok ini dhal itu kok identik dengan kata sesat, walaupun dhal dalam bahasa Arab itu punya banyak sekali makna. Kemudian dikatakan i'lam anna dhalal qad yuradu minhu dhalal al-ma'siyah. Kadang-kadang dhalal, kesesatan itu sering disebut juga maksudnya itu kemaksiatan. Wa adhalal 'anil haq wal khair was itu melenceng, tersesat dari jalan yang benar, kebaikan dan kesolehan. Kemudian kadang juga dimutlakan juga kepada makna-makna yang lain sesuai dengan kondisi turunnya ayat. Ini kondisi turunnya ayat itu. Nanti akan kita jelaskan ini. Karena sayatadhihu ma'ana qariban insyaallah ta'ala. Ini akan jelaskan makna dhalal itu dalam bahasa Arab itu punya beberapa makna gitu. Tidak hanya satu makna saja. Kemudian, ini sekarang ya. Jadi biar orang tahu nih yang kadang-kadang komentar nggak benar itu, biar tahu. Fa amma dhalalu 'anil haqqi was shalah. Adapun tersesat dari jalan kebenaran dan kesolehan, itu bukan yang dimaksud dalam ayat ini secara mutlak, secara pasti, bukan ini. Karena Allah Ta'ala sudah menafikan kesesatan dari Nabi Muhammad. Itu dalam firman-Nya, "Wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Itu. Nah, jadi Allah menafikan, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Enggak mungkin temanmu ini Nabi Muhammad tersesat, itu tidak mungkin, dan tidak mungkin ghawa itu melampaui batas. Yang melampaui batasnya nanti ada di sini. Jadi Allah Ta'ala menafikan dari Rasulnya dhalalah. Dhalalah itu apa? Ziddul huda. Lawan katanya petunjuk. Sesat lawan katanya hidayah. Jadi Nabi kok ada momen nggak dapat hidayah? Itu nggak mungkin. Atau juga ghawayah. Ghawayah itu ziddur rasyad. Rasyad itu ada bersikap yang benar, yang pas, sesuai dengan jalan yang hak. Ghawayah, Nabi kok sifatnya dhalalah atau ghawayah, itu nggak mungkin. Bahkan ayat ini menggunakan taukid. Taukidnya itu dengan huruf kosam, dengan kosam, tidak boleh wan najmi, demi bintang, gitu loh. Dan ini menunjukkan kesaksian Allah Ta'ala bahwasanya nabinya itu selalu dalam keadaan huda, petunjuk, warasyad, dalam keadaan yang benar, fi ilmi, dalam ilmunya, amalnya, semua keadaannya. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam, Allah, sesungguhnya Rasulullah SAW, laisa bidzallin. Beliau itu bukan orang yang tersesat. Bal huwa ala huda wa ilmin bil haq. Beliau itu selalu dalam keadaan dapat hidayah, punya ilmu terhadap jalan-jalan kebenaran. Kemudian dan beliau juga nggak akan ghawin. Ghawin itu kayak menyimpang, nggak mungkin. Karena beliau selalu rasyid fi ilmi. Ilmunya itu benar. Fokus ya, tujuannya itu semua benar. Dan tidak sedikit berpaling kepada jalan yang keluar daripada jalan kebenaran dan jalan hidayah tersebut. Fa inna dhal, ada orang yang tersesat, ada wal jahil, ada orang yang bodoh, tidak tahu, alladzi yamshi ala ghairi ilmin, yang berjalan tanpa ada ilmu. Falah tadi sabil, maka dia tidak bisa menemukan jalan untuk mencari petunjuk. Wal ghawi, adapun ghawi adalah huwa alladzi alimal haqqa fakatama wa qasada ghaira. Orang yang mengerti kebenaran tapi menutupi kebenaran, dan dia punya tujuan hidup selain daripada jalur kebenaran tersebut. Itu artinya, kalau jadi gini, logika pertama, kalau Nabi Muhammad tidak mungkin tersesat. Karena Allah Ta'ala sudah menafikan
sifat tersesat dari diri Nabi Muhammad dalam firman-Nya, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Itu logika pertama. Fal huda war rasyad huma aslul kamali fil insan. Adapun mengetahui kebenaran seperti yaitu dia punya dapat hidayah, war rasyad berjalan di jalan yang benar, keduanya adalah sumber kemuliaan, kesempurnaan di dalam agama, di dalam diri manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah pada Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Nabi Ibrahim itu disifatkan apa? Beliau mendapatkan petunjuk bahkan dari sebelum menjadi seorang nabi. Allah berfirman, "Wa laqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin." Sesungguhnya kami telah datangkan petunjuk untuk Ibrahim dari sebelum dia diangkat menjadi nabi, dan kami juga mengetahui dengan itu. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dari sebelum ditunjuk jadi nabi udah mendapatkan rusyud, petunjuk untuk bersikap yang benar, maka sesungguhnya Nabi SAW yang Habibullah lebih utama dan lebih mulia untuk mendapatkan hal tersebut. Gitu. Dan juga Nabi SAW telah mendapat petunjuk itu bahkan sebelum beliau jadi seorang nabi. Sehingga Allah Ta'ala mengingatkan kembali orang-orang yang menentang Nabi dengan firman Allah, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Sahabatmu tidak tersesat. Maksudnya apa? Kekasihku, Rasulku Muhammad yang dididik di antara kalian, tumbuh dewasa di antara kalian. Kalian tahu keadaannya kok. Kan lebih tahu tentang Muhammad dibandingin orang lain. Apa pernah dia berlaku sesuatu yang kesesatan? Nah, sedikit pun beliau tidak pernah mengarah pada kesesatan ataupun ghawaya ataupun bertindak yang nggak benar. Tapi semua urusannya adalah sadat warasyad. Itu pas dan itu berada sesuai dengan petunjuk. Sekarang di sini ada ya ini. Di sini ada empat pendapat. Empat pendapat dalam tafsir tentang makna ad-dhalal. Makna daripada kesesatan. Ya maaf, dari dhalal. Dhalal ini maknanya apa? Dhalal ini maknanya apa? Dan ada kesesat lah ya. Ini sesat. Jadi bukan makna dari kesesatan, salah. Dhalan, makna kata dhalal dalam ayat ini tuh sebetulnya apa? Yang jelas itu bukan dhalal artinya kesesatan, sesat dari jalan yang benar. Itu jelas bukan. Nah, karena itu sudah dijelaskan di ayat yang lain, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nabi Muhammad itu tidak akan tersesat dari jalan yang kebenaran. Itu bukan dhalalah ma'siyah. Bukan kesesatan yang itu mengandung unsur kemaksiatan. Lalu apa maksudnya dhalal? Di dalam ayat wa wajadaka dhallan fahada. Apa maknanya? Nih, makna yang pertama. Makna yang pertama. Dhallan yang dimaksud di situ adalah itu wajadaka ghairu alimin binubuwah wa ulumiha wal kitabil mubin wa ma hawah fahadaka lidzalik wa 'allamaka jami'a ma hunalik. Nabi SAW itu belum mengetahui tentang kenabian dan ilmu-ilmunya ataupun kitab suci dan semua yang berkaitan dengan itu. Maka Allah Ta'ala ngasih petunjuk Nabi untuk mengetahui tentang semua ilmu kenabian dan mengajarkan pada Rasulullah SAW semua yang berkaitan dengan kitab suci dan ilmu-ilmu kenabian. Dan ini uh, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qabli laminal ghafilin." Kami ceritakan kepadamu uh, kisah yang terindah daripada apa yang kami wahyukan kepada kamu, yaitu isi adalah Quran ini. Walaupun kamu sebelum dapat Quran, kau tuh minal ghafil. Ghafil itu maksudnya bukan ghafil itu artinya lupa, bukan itu. Tapi maksudnya apa? Bukan ghaflah mutlak, bukan, tapi atau ghaflah sesat, bukan, tapi adamu dirayati bitafasil kitab wa ulumi, yaitu Nabi belum tahu tentang ilmu-ilmu Quran secara merinci. Itu. Kan itu gak disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, "Ma kunta tadri mal kitabu walal iman."
kamu tuh sebelumnya nggak mengerti tentang Alkitab dan juga tentang iman. Kamu tuh nggak mengerti maksudnya apa? Tentang ilmu rinci daripada iman dan semua konsekuensi-konsekuensi keimanan sampai akhirnya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan merupakan satu aib gitu loh. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Jadi Allah taala menurunkan atasmu kitab dan atasmu hikmah dan mengajarkan padamu apa-apa yang kamu belum tahu. Gitu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sesungguhnya anugerah Allah taala padamu sangatlah agung. Agung. Kalau kita nih wabasyiril mu'minina bi anna minallahi fadlan, karena kita ini fadlan kabira. Nabi Muhammad fadlan azima, kana fadlullahi 'alaika 'azima. Gitu. Nah, artinya di sini Rasulullah SAW itu tahu kalau bakal jadi nabi karena nabi itu sudah terlantik sebagai calon nabi sejak beliau itu masih dalam berupa cahaya. Mengatakan kuntu nabiyan wa adamu munjadilun fi tinati. Aku ini sudah jadi calon nabi sedangkan Adam itu masih berupa adonan adonan tanah. Gitu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di mana yang pertama? Jadi bukan tersesat, tapi apa? Belum mengetahui secara rinci ilmu-ilmu kenabian dan kitab suci. Makna yang pertama itu. Dan itu bukanlah aib. Makna yang kedua adalah makna dhalan di situ. Itu adalah riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Yaitu ketika Rasulullah SAW sedang dirawat oleh kakek beliau Abdul Muttalib, Nabi itu tersesat di bukit perbukitan yang ada di Mekah. Tahu nggak yang nemukan siapa? Fara'ahu Abu Jahlin munsharifan min aghnami. Maka Abu Jahal lihat Nabi SAW itu terpisah daripada kambing-kambingnya. Faraddahu ila jaddi Abdul Muttalib. Maka ketika itu dikembalikan lagi Nabi Muhammad ke kakek beliau itu Abdul Muttalib. Ketika itu Abdul Muttalib ketika Abu Jahal kembali ke Nabi Muhammad lagi bergantungan di tirai Ka'bah gini, merintih minta sama Allah Ta'ala, ngemis sama Allah untuk dikembalikan cucunya yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu. Hikmahnya ya. Hikmahnya kata para ulama luar biasa ya. Jadi gini, semua keistimewaan yang dimiliki sama para nabi itu dimiliki juga sama Nabi Muhammad. Nabi Musa itu pernah ada keistimewaan, beliau itu terpisah dari orang tuanya. Yang balik lagi ibunya siapa? Fir'aun, ya kan? Nabi Muhammad juga sama terpisah dari keluarga, kembalikan lagi ke kakeknya adalah Fir'aun yang umat ini yaitu Abu Jahal. Jadi biar kemuliaan dimiliki sama Nabi Musa dimiliki sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga kisah versi yang berikutnya yaitu Nabi SAW itu tersesat di perbukitan bukit-bukit Mekah. Orang semua nyari, tidak ketemu. Ada Abdul Muthalib tawaf 7 kali. Ngemis sama Allah, ngemis sama Allah. Ada yang bersuara, ya ma'asyaran nas, la tadiju. Fa inna li Muhammadin rabban la yakhduluh wa la yudhayya'uh. Fa inna Muhammadan biwadi tihama inda syajarati samur. Nah, itu dengar suara, orang-orang nggak usah gempar. Muhammad itu punya Tuhan yang nggak akan menghinakan dia dan menyanyiakan dia. Muhammad itu di lembah Tihamah di bawah pohon samur. Waktu Talib datang ke sana, ternyata Nabi SAW berdiri di bawah pohon tersebut. Sehingga itu maksudnya kalau ada perkataan dhalla fulanun fi tariqi, orang tersesat di jalan. Itu maksudnya kalau dia berjalan tidak sesuai dengan tujuannya. Maka Nabi SAW pernah menerangkan tentang hak-haknya orang yang duduk di pinggir jalan apa? Wa antughidul wa antahdu ad-dhal. Kamu duduk di pinggir jalan tuh ada haknya. Haknya apa? Kalau ada orang minta tolong, kamu tolong. Dan kalau ada orang yang tersesat, kamu kasih tahu jalan yang benar. Itu. Dan ini sesuai dengan ayat yang sebelumnya, yaitu alam yajidka yatiman fa'awa. Yaitu
Bukankah Allah telah mendapati kamu, yang telah mendapati kamu dalam keadaan yatim, lalu Allah Ta'ala merawat kamu, melindungi kamu. Nah, termasuk di dalam perlindungan Allah Ta'ala sama Nabi Muhammad SAW, ada nikmat-nikmatnya pada Rasulullah SAW adalah, yaitu sejak kecil Allah Ta'ala sudah menjaga Nabi Muhammad. Termasuk ketika tersesat pun dikembalikan kepada kakeknya. Gitu. Sekarang pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga. Dhalan itu maksudnya apa? Dhalan itu maksudnya adalah satu keadaan ketika Nabi sebelum diutus jadi seorang Rasul. Itu pernah Rasulullah SAW itu pengen begadang kayak orang-orang anak-anak muda itu bergadang. Jadi Sayyidina bin Abi Thalib beliau berkata, aku dengar Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma hamamtu bi syai'in mimma kana ahlul jahiliyati ya'malun bihi ghaira marratain." Aku tidak pernah ingin uh, ber ikut dalam kegiatan orang-orang jahiliyah. Itu hanya 2 kali. Itu baru keinginan loh ya. Kullu dzalika yahulullahu baini wa baina dzalik. Tapi itu semua dihalangi antara aku oleh Allah Taala menghalangi antara aku dengan kejadian itu. Setelah itu aku tidak pernah berkeinginan lagi. Jadi pernah Rasulullah SAW itu titip kambingnya. Titip ya, aku mau lihat tuh orang-orang kok lagi ada fulana nikah kan lagi ada pesta mau ikut duduk gitu loh. Buku itu bukan maksiat loh, kayak orang nongkrong gitu aja loh. Maka Nabi ketika jalan ke sana tiba-tiba ngantuk, ketiduran bangunnya karena sinar matahari. Waduh, sudah selesai ini acaranya. Nggak lama, terus kepengen lagi 2 kali, ketiduran lagi. Saya itu nggak pernah kepengen sama sekali. Sampai Nabi SAW diutus menjadi seorang Rasul. Kemudian setelah itu, makna daripada firman Allah Ta'ala, wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia Allah Ta'ala mendapati kamu dalam keadaan dhallan itu maksudnya apa? Mabuk cinta. Mabuk cinta kepada Allah, kemudian Allah Ta'ala ngasih petunjuk dengan nubuwah warisalah. Dan ini ada sesuai dengan apa yang terjadi pada putra-putra Nabi Yakub. Ketika berkata pada ayahnya, qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Demi Allah, engkau itu masih dalam dhalalmu yang dulu. Dhalalnya itu apa maksudnya? Cintanya yang luar biasa sama Nabi Yusuf. Itu dhalal itu maknanya adalah mabuk mabuk cinta. Cinta yang sampai membuat orang itu lupa. Seakan-akan segalanya itu terlupakan gitu karena cinta sama itu. Bukan dhalal maksiat. Bukan maksiat. Jadi ketika itu urusannya adalah tentang kerinduan Nabi aku pada Nabi Yusuf yang disebutkan innaka lafi dhalalikal qadim. Engkau berada dalam mabuk cintamu yang terdahulu. Karena itu mustahil seorang Nabi SAW itu berada dalam kondisi kesesatan. Dan kalau kata beliau nih di kitab ini, kalau kau mau mempelajari lagi, itu pelajari di kitab-kitab tafsir tuh. Tafsirannya wa wajadaka dhalan fahada itu banyak. Juga di Syarah Mauhib Al-Laduniyah ada juga kitab Syarah Syufa. Nanti kalau kita pelajari di situ, kalau kita akan mengetahui tentang makna bahwasanya Rasulullah SAW itu beliau tidak pernah mengalami sesat yang berupa satu kemaksiatan karena beliau itu dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala macam kemaksiatan dari beliau itu ke kecil sampai beliau itu dewasa. Itulah makna daripada Allah. Insya Allah nanti pada berikutnya kita akan belajar lagi wa wajadaka ailan fa'aghna. Itu sebagai pelengkap kita ini mengkaji daripada surat Ad-Duha. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, jazakumullah khairan Habib atas ilmu yang disampaikan di surah At-Duha, terutama ayat wajadaka dhalan fahada. Kita buka sesi tanya jawab ya Habib untuk para jamaah. Ya, Monggo monggo. Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa disampaikan baik yang berkaitan dengan tema maupun yang tidak terkait dengan tema. Habib, untuk mengawali pertanyaan tadi, makna yang terakhir tentang dolal itu ditafsirkan sebagai kondisi mabuk cinta. Nah, yang terjadi Hmm. kepada Nabi Muhammad SAW itu, mabuk cintanya itu kepada Allah atau kepada seseorang ya, Habib? Mohon penjelasannya lebih detail. Kepada Allah, kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW itu kan sudah
ada rasa itu sehingga beliau nggak mau, eee, sujud pada berhala, nggak mau, apa, menyembah selain Allah. Setelah itu juga beliau kan kemudian akhirnya pun menyendiri ibadah itu berbulan-bulan tinggal di gua, nah itu mabuk cinta pada Allah Ta'ala itu seperti itu, Mhm. gitu. Kemudian Nggih, hidayahnya obat daripada mabuk cinta itu adalah diutus menjadi seorang nabi dan seorang rasul. nggih. Berarti wahyu yang turun dari Allah SWT itu sebagai obatnya mabuk cintanya tadi, nggih, Habib. Iya, heeh. Baik, pertanyaan berikutnya, Habib. Ini ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Izin bertanya, tadi disebutkan bahwa di dalam ayat sebelumnya itu, eh, bentar, ini, oh ya, yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu Oke. didapati Allah dalam keadaan yatim nih. Dan menjaga Rasulullah SAW dalam keadaan yatim tersebut. Nah, eh, mengapa Allah sengaja membuat Nabi itu menjadi dalam kondisi yatim? Karena bisa jadi Allah itu berkehendak untuk membuat beliau itu memiliki orang tua itu utuh sampai dewasa. Nyuwun penjelasannya, Habib. Ya, yang pernah kita baca dan juga kita dengar tentang apa hikmahnya Nabi SAW, yang mana beliau itu adalah akramun nas, akramu khalqillah, sayyidul anbiya wal mursalin itu tumbuh dalam keadaan yatim. Bahkan bukan cuma yatim dari ayah aja, yatim dari ibu dan juga dari kakek. Gitu ya. Hikmahnya adalah agar menjadi satu bukti bahwasanya Rasul dan merawat adalah Allah dan semua keluasan ilmu Rasulullah SAW itu betul-betul adalah hasil daripada pendidikan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mentakdib aku, memberikan aku ilmu tentang adab itu, mendidik aku adalah Allah Ta'ala. Maka itu adalah sebaik-baik proses takdib, pemberian dan pendidikan ilmu dan adab. Itu yang sebaik-baik adalah yang diberikan Allah pada Nabi Muhammad. Karena kalau Rasulullah SAW itu tumbuh dewasa dalam keadaan cerdas, pintar dan sebagainya. Dengan ayah masih ada, dianggap, oh ini karena dari ayahnya ini. Gitu. Atau kalau kakeknya masih ada ini karena dia jadi dari kakeknya. Tapi enggak. Ini enggak tinggal sama kakeknya, ayahnya enggak ada tuh bisa sehebat ini. Karena memang beliau itu betul-betul utusannya Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kenapa enggak Nabi Muhammad SAW itu diketahui ahli baca, ahli menulis dan sebagainya, kok malah ummi. Justru ummi itu jadi mukjizatnya Nabi. Karena ketika Nabi melantunkan firman-firman Allah Ta'ala yang dengan nilai sastra yang sangat indah. Bahkan nggak ada satupun yang bisa membuat saingannya Quran ketika itu. Maka kalau Nabi itu suka membaca, suka nulis, dianggap, oh ini gabungan dari apa yang Nabi baca nih, dari orang-orang terdahulu ini. Kita tahu sudah, tapi enggak. Ini biar menjadi betul-betul orisinal itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di masa itu orang nggak bisa nulis, nggak bisa membaca itu bukan aib waktu itu. Itu justru menunjukkan kehebatan. Karena kalau dia nggak pernah nulis, nggak pernah baca, terus kalau dia melantunkan syair, itu dianggap hebat dia. Nah, nggak pernah nulis, nggak pernah baca, spontanitas syairnya keluarnya istimewa, gitu. Jadi itu mungkin hikmahnya daripada yatimnya Rasulullah SAW. Gitu. Iya, baik, matur nuwun Habib atas penjelasannya. Monggo Bapak Ibu jika ada yang masih mau bertanya dipersilahkan. Ini ada satu pertanyaan Habib. Assalamualaikum Siap, monggo. warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Di ayat yang keempat, walau walasaufa yu'tika rabbuka fatardha. Nah, Eh, di mana di sini fatardha ini menjadi puas atau menjadi ridho ini Habib. Maksudnya seperti apa? Sikap Nabi yang seperti apa yang menunjukkan seperti itu?
Gimana, Pak? Sikap Nabi menunjukkan apa? Ridho, fatardo ini Habib. Fatardo. Masih. Jadi gini, Allah Ta'ala itu nggak menyampaikan, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo." Tuhanmu akan selalu memberimu sampai engkau merasa ridho. Lah, Nabi kemudian langsung ketika dapat firman Nabi langsung menyatakan, Nabi itu hanya akan ridho, akan puas kalau satu hal ini tercapai. Tidak ada satu pun umatnya masuk neraka. Itu kepuasannya Nabi Muhammad. Jadi bukan berarti Nabi itu ingin sesuatu di dunia ini, tidak ada sama sekali. Tapi Nabi itu cuma pengen inilah ardu wahidan min ummati benar. Aku nggak akan ridho selama masih ada satu umatku ada di neraka. Itu keridhonya Rasulullah SAW itu di situ. Kalau kita akan mendapatkan wah puas nih, saya udah dapat semua dalam hidup ini. Itu kan urusan dunia semua kita. Nabi Muhammad enggak, Nabi Muhammad tuh enggak, dunia ini remeh. Dunia ini remeh. Bahkan Nabi itu akan menyampaikan kepada kita semuanya. Kalau seandainya dunia ini punya nilai lebih dari sayapnya nyamuk, orang kafir satu pun tidak akan dapat satu teguk. Kita melihat bagaimana orang-orang kafir pun dapat kejayaan yang luar biasa dalam urusan dunia. Karena dunia ini dihina. Dunia ini betul-betul nah, kita fokus itu seorang mukmin itu adalah masa yang kekal dan abadi, itu kehidupan akhirat gitu. Baik, matur nuwun Habib atas penjelasannya. Seperti ini ada yang di YouTube ada pertanyaan yang masuk, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Kiat khusus untuk mendidik anak dengan kondisi anak yang agak cuek atau kurang tanggap kalau disuruh belajar. Mohon nasihatnya, Bib. Dia bawanya gini, anak-anak jadi gini, anak kecil itu memang usianya usia main. Tapi tentunya mainnya pun harus kita arahkan. Mainnya itu adalah main yang di situ belajar. Itu memang kodratnya anak kecil. Karena tidak mungkin anak kecil disuruh belajar sehari sekian jam. Itu susah. Dan itu juga bukan sifat naturalnya. Hasilnya kalau seperti itu nanti hasilnya waktunya nanti udah tidak main dia masih suka main. Kalau anak kecil itu suka main, memang kodratnya anak kecil itu begitu. Ada salah satu kisah yang pernah terjadi itu di zaman seorang ulama yang saleh, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Pernah ketika beliau ngajar ada anak kecil. Dan itu kata beliau, loh, ada anak kecil, ha. Anak kecil suruh main aja. Karena ini materi orang dewasa, mungkin materi berat gitu loh, harus mikir. Anak kecil suruh main aja. Tapi anak kecil itu memang masanya main. Lebih baik dia kecil main, nanti kalau sudah gede nggak kepikiran main. Nah, dulu ada satu anak kecil itu usia kecil itu udah jadi mufti. Karena nggak pernah main, belajar terus. Tapi kalau lapar nangis. Nah, karena dari ketika dia kecil tuh naturalnya anak kecilnya itu ketutupi dengan belajarnya dia tuh. Sehingga ketika udah dewasa pun masih seperti anak anak kecil. Jadi biarin anak kecil main, jadi semoga kalau sudah dewasa senangnya belajar. Ya main. Cuma orang tua mengarahkan gimana mainnya anak kecil itu tetap nilainya belajar. Nah, repotnya anak kecil sekarang mainnya HP, lihatnya YouTube. Kalau anak itu misalkan main apa bola kayak atau apa, itu kan masih ketangkasan. Ketangkasan itu kan belajar, ya kan? Ketangkasan itu kan belajar atau nyusun sesuatu, apa yang kotak-kotak itu, nyusun sesuatu. Itu biarkan main, tapi arahkan mainnya itu yang ada belajarnya, gitu. Bermain sambil belajar. Jangan cuma main HP berjam-jam, matanya lihat HP, tapi nggak pernah diawasi oleh orang tuanya, itu yang bahaya. Jadi silahkan anaknya biarkan main, tapi arahkan yang mainnya itu punya nilai belajar. Gitu. Iya. Baik, Habib. Terima kasih Kira-kira atas nasihatnya. dikit lagi Pak. Pak, Iya. Sayyidah Aisyah itu, Sayyidah Aisyah istri Nabi Muhammad SAW, itu setelah menikah dengan Rasulullah SAW, itu Siti Aisyah itu ternyata punya mainan-mainan, sebagaimana lazimnya anak-anak yang perempuan di masa itu, di usia itu. Dan nggak pernah ditegur sama Nabi Muhammad, tetap biarkan main. Itu. Artinya memang naturalnya anak kecil itu main gitu loh. Biarkan anak
Kita itu mainan anak perempuan dengan mainan ala anak perempuan yang bisa belajar untuk kehidupannya dengan mainan itu, yang laki pun juga mainan yang untuk anak laki. Jadi yang bahaya itu kalau mainannya itu HP ya, itu nanti yang jadi kurang bagus gitu. Baik, terima kasih Habib. Mungkin ini tidak ada pertanyaan lagi Habib yang disampaikan. Mungkin ada tambahan atau kesimpulan dari materi hari ini. Monggo Habib. Eee, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin, cukup ya insyaallah ya, insyaallah cukup apa yang saya sampaikan. Intinya tuh gini, ndak boleh orang itu ada seperti tanqis. Tanqis itu seperti agak berpandangan kurang baik kepada Nabi Muhammad SAW dengan, "Oh, Nabi itu pernah tersesat, ini tuh ndak boleh." Itu hal yang haram itu. Bahkan ada yang mengatakan sampai kekufuran. Ada yang mengatakan alasan ndak sengaja pun ndak bisa diterima. Nah, karena ndak mungkin ada ketidaksengajaan kecuali dalam hatinya memang sudah menyimpan itu. Kayaknya itu memang harus berhati-hati dan Allah Ta'ala kasih berkah untuk itu semuanya. Allah Ta'ala jaga kita semua dari segala macam keburukan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Fatihah bil qabul wa iqbal salah wa naftahna alaikum futuhal arifin. Baginda kufidin alimna iyakum mata'ul wa rinakum la sabai sabil wa maghfirna bil ilmi wa zainab halna karna bil taqwa jamila bil afiyah. Allahumma nazih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min tahib wa yuhibunak. Allahumma alamin bisirul Fatihah. Baik, jazakumullah khairan Habib atas ilmu yang disampaikan dan juga nasihat-nasihatnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu masih sahabat cinta yang dirahmati Allah. Insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan ini di hari Rabu ya Habib atau hari Sabtu yang akan datang. Rabu, Rabu, Insya Allah hari Rabu. Rabu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.